Hari itu, warga Jakarta sangat sibuk berbelanja di pasar. Mereka membeli kebutuhan untuk hari Lebaran setelah menjalani ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Ada yang membeli daging untuk menu hari raya, ada juga yang sibuk membeli sarung dan pakaian baru. Bahkan ada juga yang sibuk mengantri di sebuah toko emas yang terkenal di sekitar Tanah Abang. Mereka yang butuh uang memilih menjual emas miliknya, tapi mereka yang kelebihan uang malah membeli emas untuk dipakai saat berlebaran, dan itu sah-sah saja. Tapi yang jelas, para pemilik toko emas itu panen cuan karena dagangan mereka sangat laris manis. Namun mendadak, salah satu toko emas yang saat itu padat pelanggan dikagetkan dengan kemunculan 3 orang bertopeng yang langsung masuk dan langsung mengacungkan golok. Mereka langsung menguras semua emas di etalase toko dan juga merampas uang di laci. Pemilik toko yang berusaha mempertahankan hartanya langsung ditebas dengan golok. Semua yang ada di sana menjerit-jerit ketakutan. Tidak lama kemudian 3 preman yang merampok toko emas itu pun kabur membawa hasil rampokan menggunakan 2 motor. Tapi sialnya, salah satu di antara mereka yang membawa emas dikejar oleh polisi yang kebetulan sedang melintas. Alhasil terjadilah kejar-kejaran antara polisi dengan satu rampok itu. Hingga kemudian polisi itu berhasil menembak kaki sang rampok. Akibatnya si rampok itu langsung terjatuh dari motor, lalu kemudian tubuhnya terguling ke sungai besar dan berair sangat deras. Alhasil, rampok itu hilang tak ketahuan mati atau tidak. Polisi sudah menyisir di sepanjang sungai, namun tak ada bangkai rampok yang mereka temukan. Sementara itu 2 rekan si rampok yang melihat temannya ditembak dan masuk sungai, tidak peduli temannya itu mati atau hidup. Yang mereka pedulikan adalah emas yang dia bawa. Waktu pun berlalu, 5 tahun kemudian, seorang lelaki bernama Malik sudah bersiap berangkat kerja sekaligus mengantarkan putranya yang bernama Fatan ke sekolah. Tak lama kemudian, Fatan muncul dari dalam rumah. Fatan yang memakai seragam SD saat itu ditemani oleh istri Malik yang bernama Nuri. Malik dan Fatan pun langsung naik motor. Seperti biasa, Nuri melambaikan tangan kepada suami dan anaknya. Malik dan Fatan membalas lambaian tangan Nuri. Malik melihat senyum istrinya yang sangat lebar dan terlihat bahagia. Sejujurnya Malik sangat bersyukur bisa memiliki Nuri yang sangat baik dan menyayangi keluarga sesulit apapun kondisi mereka. Bahkan Nuri mau menikah dengan Malik yang kakinya jelas-jelas cacat dan hanya bekerja sebagai OB di sebuah kantor yang juga sangat kecil. "Hati-hati di jalan ya," ucap Nuri sambil tersenyum. Malik pun terus melambaikan tangan meski dia sudah semakin menjauhi rumah. Beberapa saat kemudian, setelah Malik pergi dan hilang di tikungan, muncul 2 pengendara motor menaiki RX King. Mereka berdua adalah Jaja dan Kumed yang merupakan teman lama Malik. Mereka datang untuk mengambil sesuatu yang ada pada diri Malik. Seketika saja, Jaja dan Kumed langsung bergegas mendekati Nuri. Padahal saat itu Nuri hendak masuk dan menutup pintu rumah, tapi Jaja langsung menahan pintu itu dengan kakinya sehingga Nuri kesulitan menutupnya. Nuri pun langsung bertanya kepada mereka, "Kalian ini siapa ya?" "Kami teman suami kamu," jawab Kumed. "Tapi maaf, suami saya sudah pergi baru saja," kata Nuri. Nuri saat itu memohon maaf dan meminta mereka agar datang lagi di sore nanti. Tapi Jaja dan Kumed tak meladeni Nuri. Jaja segera mendorong pintu sehingga Nuri terjengkang ke belakang. Jaja dan Kumed lalu masuk ke dalam rumah Malik. Tak lama kemudian, Jaja segera mengunci pintu dari dalam, sementara Kumed langsung mengeluarkan goloknya. Kumed mengancam agar Nuri jangan berteriak kalau Nuri masih ingin melihat anak dan suaminya selamat. Rupanya Jaja dan Kumed ini hendak mencari emas curian milik mereka yang disimpan oleh Malik.
Perlu diketahui, Malik, Jaja, dan Kumed ini dulunya adalah komplotan begal bertopeng hitam spesialis perampokan toko emas. Namun suatu hari, Malik yang membawa emas hasil curian berhasil ditembak polisi di bagian kaki. Akibatnya kaki Malik pun pincang, namun dia segera melompat ke sungai. Bertahun-tahun hilang kontak, Kumed dan Jaja ternyata tahu kalau Malik ternyata masih hidup. Mereka pun yakin kalau Malik segera menghilang agar dia bisa memiliki emas hasil merampok itu sendirian. Padahal Malik yang ditolong oleh seorang kiai di pinggiran sungai di pedalaman Banten memutuskan untuk bertaubat. Malik lalu menempa ilmu agama dan bela diri pada sang kiai. Kiai itu juga memberikan golok buatannya sebagai kenang-kenangan saat Malik memutuskan kembali ke Jakarta untuk memulai hidup baru. Kembali ke aksi Kumed dan Jaja yang sedang mengobrak-abrik Malik. Setelah mereka gagal mencari emas di seluruh ruangan rumah, Kumed lalu memaksa agar Nuri memberitahu di mana barang itu berada. Tentu saja itu membuat Nuri kebingungan karena dia memang tidak tahu menahu soal emas itu. Tapi Jaja dan Kumed yang sedang kalap tidak percaya dengan omongan Nuri. Mereka menuduh kalau Nuri sekongkol dengan suaminya menyembunyikan barang itu untuk keperluan diri sendiri. Nuri terus mengatakan dia tidak tahu. Namun Kumed yang emosi langsung menampar Nuri. "Katakan di mana emas itu?" bentak Kumed. Nuri tak tahu lagi harus mengatakan apa. Dia hanya menggeleng dan terus menangis ketakutan. Akibatnya Nuri pun jadi sasaran kemarahan Kumed. Pukulan dan tendangan Kumed pun melayang ke kepala dan tubuh Nuri. Akibatnya Nuri pun terjatuh ke lantai. Pada saat itulah Jaja yang melihat betis kaki Nuri yang tersibak langsung dirasuki oleh iblis. Dia segera menyeret Nuri ke dalam kamar. Kumed yang semula diam saja menahan emosi karena gagal mendapatkan emas, kemudian ikut menyusul Jaja masuk ke dalam kamar Nuri. Sementara itu, Malik sudah tiba di kantor tempatnya bekerja. Dia mendadak tidak enak perasaan. Dia terus memikirkan Nuri yang ada di rumah. Dia merasa lambaian tangan Nuri tadi seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Alhasil, Malik pun memutuskan untuk menelepon istrinya. Tapi beberapa saat lamanya Nuri tidak mengangkat telepon Malik. Malik terus saja berusaha menelpon dan menelpon. Hingga kemudian Malik pun merasa lega karena ternyata Nuri menjawab teleponnya. Tapi sayangnya dia hanya mendengar suara Nuri yang menjerit dan tawa laki-laki. Malik sontak saja teriak-teriak di HP-nya, tapi tak ada yang menjawab. Rupanya Kumed dan Jaja ingin agar Malik tahu apa yang mereka lakukan kepada istri Malik. Seketika saja Malik langsung tergesa-gesa berjalan meski kakinya terpincang-pincang. Dia menuju parkiran motor dan tak lama kemudian Malik sudah ngebut dengan motornya menuju rumah. Setibanya di rumah, Malik melihat istrinya sudah terkapar dengan luka sabetan golok di tubuhnya yang nyaris tak berbusana. Malik langsung mendekati dan mencoba membangunkan istrinya yang sudah sekarat. "Mah, siapa? Siapa yang membuat kamu seperti ini, Ma? Siapa?" teriak Malik sambil mengguncang-guncangkan tubuh istrinya. Malik nampak geram dan terus berusaha mengangkat tubuh istrinya karena dia hendak membawanya ke rumah sakit. Tapi rupanya kaki Malik berkali-kali terpleset dan jatuh akibat darah yang sudah bercecer banyak di ruangan itu. "Emas, emas," kata Nuri dengan suara yang sangat lemah sebelum akhirnya dia kemudian tewas. Malik langsung berteriak sekencang mungkin karena dia marah dengan dirinya sendiri yang gagal melindungi istrinya. Malik lalu mengepalkan kedua tangannya. Mendengar kata emas dari mulut Nuri tadi, Malik tahu siapa orang yang telah membunuh dan menodai istrinya. Malik berjanji akan menuntut balas kepada Jaja dan Kumed. Setelah menitipkan anaknya di rumah sang nenek, Malik lalu kemudian pamit. Dia saat itu memeluk anaknya dengan erat sekali. Malik tidak tahu apakah dia akan kembali hidup atau juga mati.
Sejak saat itu, Malik kembali memakai jaket kulit hitamnya dan menyelipkan golok pemberian gurunya di Banten. Setiap malam dia berkeliling mencari Jaja dan Kumed. Hingga kemudian pencarian Malik pun membuahkan hasil. Jaja dan Malik yang hendak menculik Fatan di sekolah tidak tahu kalau Fatan sudah diamankan Malik. Fatan sudah dipindahkan ke sekolah yang dekat dengan rumah neneknya. Jaja dan Kumed kaget bukan main saat melihat Malik mendadak muncul di depan mereka. Apalagi tatapan Malik nampak sangat tajam sekali. Karena di sana banyak anak-anak, Malik menantang Jaja dan Kumed untuk duel di lapangan. Malik yang pincang pun terus berjalan, sementara Jaja dan Kumed mengikutinya dari belakang. Mereka sudah tidak sabar menghabisi Malik si pengkhianat. Sementara Malik juga sendiri sudah tidak tahan untuk menuntut balas kematian istrinya yang sangat ia cintai. Hingga kemudian tibalah mereka di lapangan yang jauh dari perkampungan. Jaja dan Kumed langsung menanyakan di mana emas hasil mereka merampok dulu. Tapi Malik saat itu hanya tersenyum sinis. "Tidak usah bicara lagi, kalian sudah terlambat," kata Malik sambil mengeluarkan goloknya. Malik saat itu sudah benar-benar dibakar oleh amarah. Malik langsung maju terpincang-pincang dan segera menyerang Jaja dan Kumed tanpa aba-aba. Seketika saja Jaja dan Kumed langsung menghindar dan mencabut golok mereka. Pertarungan Malik melawan dua kawan lamanya itu pun berlangsung sengit di lapangan yang sangat sepi. Jaja dan Kumed yang semula melecehkan kaki Malik yang cacat akhirnya sadar kalau Malik semakin tangguh. Buktinya sabetan golok mereka selalu gagal mengenai sasaran. Yang ada malah tendangan dan pukulan Malik yang berkali-kali menghantam tubuh mereka. Bahkan berkali-kali juga Jaja dan Kumed dibuat terjungkal oleh Malik. "Bangun, waktu saya tidak banyak," kata Malik dengan mata yang dingin. Jaja dan Kumed sejenak saling pandang. Mereka seharusnya sudah mati jika Malik terus menyerang saat keduanya terjatuh tadi. Apalagi golok Jaja dan Kumed sudah terlepas dan berada sejauh 3 meter dari tangan Jaja dan Kumed. Tapi Malik memilih menunggu Jaja dan Kumed bangun dan menyerang kembali. Malik pun nampak tidak sabar karena dua lawannya tetap saja terkapar. Dia lalu berteriak, "Bangun!" Saat itulah Jaja langsung bangun, namun secepat kilat dia melemparkan debu yang sejak tadi diam-diam dia ambil dari tanah. Debu itu langsung dilempar ke mata Malik. Akibatnya Malik langsung mundur dan merasakan matanya sakit sekali. Malik seketika sibuk dengan matanya. Pada saat itulah Kumed langsung menendang tubuh Malik. Akibatnya Malik yang kini terjungkal berguling-guling di tanah. Tapi untungnya golok Malik tetap tidak terlepas dari tangannya. Malik pun kembali mendapat serangan dari Jaja dan Kumed. Bahkan beberapa kali dia terkena sabetan golok di lengan dan punggungnya. Malik pun kembali terkapar di tanah. Saat itulah dia teringat latihan silat dengan sang kiai di malam buta tanpa lampu. Malik tidak mau menyerah kalah kepada mereka. Dia pun segera memejamkan mata dan mengandalkan pendengaran telinganya untuk merespon penyerang. Hingga kemudian saat Jaja mendekat hendak menebas Malik, Malik langsung membalikan badan dan menyabet kaki Jaja dengan goloknya. Akibatnya kaki Jaja robek lebar dan membuat Jaja tersungkur dan mengerang kesakitan. Kumed pun seketika langsung menyerang dari belakang. Sialnya dia juga gagal menyabetkan golok ke arah kepala Malik. Rupanya Malik lebih cepat menghindar dengan cara merunduk lalu balik menghantamkan goloknya ke bahu Kumed yang lengah. Akibatnya Kumed mengerang kesakitan karena punggungnya telah dirobek oleh Malik. Jaja dan Kumed nampak ketakutan saat Malik terus maju. Mereka lalu memohon ampun kepada Malik. Mereka juga mengatakan agar Malik ingat masa lalu mereka yang penuh kebersamaan dan nostalgia. Tapi Malik kembali tersenyum sinis kepada mereka. "Saya sudah bilang, sudah terlambat untuk bicara," kata Malik sambil terus memejamkan mata. Jaja dan Kumed pun memutuskan hendak kabur.
Namun Malik rupanya lebih dulu meloncat dan mencegat mereka. Hingga kemudian Jaja dan Kumed pun memutuskan berlari ke arah yang berbeda. Namun tangan Malik lebih dulu menebas leher Jaja hingga tewas, lalu segera melempar goloknya ke arah Kumed. Seketika saja golok itu langsung menancap di punggung Kumed. Sejenak Kumed berdiri menahan sakit, dan tak lama kemudian tubuhnya roboh ke tanah. Malik pun seketika tersenyum karena dia telah berhasil menuntut balas kematian Nuri. Dan cerita pun selesai. Tetap bersabar dan lawan hawa nafsu diri dan angkara murka dunia. Subscribe channel Layar Berkisah dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena kita akan segera bertemu di cerita seru selanjutnya. Sampai jumpa.